untuk memfasilitasi atau menghubungkan antara darat, sorry, yang menghubungkan darat dan pelabuhan tempat sandar. Itu, sorry, dermaga adalah struktur bangunan yang dibangun di atas laut menghubungkan bagian darat atau darat, bagian daratan, dan pelabuhan sebagai tempat sandar atau tambat. Jadi ketika si kapal itu parkir, nah ini istilahnya bukan parkir lagi tapi sandar atau tambat. Nah, kenapa tambat? Karena akan ada sebuah tali yang ditambatkan ke dalam, diangkurkan ke dalam tambatan ini. Nah, ini adalah eh, kayak angkurnya ya, atau tambatan dari tali dari kapal. Ya. Fungsinya untuk si kapal menurunkan muatannya atau menaikkan muatannya, ya bisa berupa kendaraan, bisa berupa kontainer, bisa berupa penumpang, dan lain-lain. Nah, secara umum si dermaga itu ada dua buah jenis ya. Ada tiga buah jenis ya. Ada yang namanya Kuaiwei. Nah, Kuaiwei. Nah, Kuaiwei ini dia secara sederhananya adalah sebuah daratan yang menjorok ke laut ya, menjorok ke laut seperti ini Kuaiwei. Nah, jadi si kapal langsung bersandar segaris dengan pantai. Nah, ini kita sebut dengan pelabuhan Kuai Wei. Okay. Ada juga pelabuhan yang menjorok ya, menjorok. Misalkan pulaunya ada di misalkan pulaunya ada di ini adalah garis pantai. Nah, ini adalah lautannya. Dia ada gang ke sini, ke menjorok ke tengah lautan. Nah, menjorok ke tengah lautan. Oke, sementara si kapalnya akan bersandar di sini. Nah, ini kita sebut dengan jetty. Ya, jetty. Jadi ada sebuah gang yang menjorok ke tengah lautan. Ya. Nah, sementara si kapalnya nggak bisa sandar di pinggir pulau juga nggak bisa nih. Bisanya hanya di tengah aja. Nah, ini kita sebut dengan jetty. Oke. Nah, bedanya kalau si Kuaiwei ini ya hanya bisa kita bangun ketika dia si garis pantainya dia sangat maksudnya si ketinggian kedalaman lautnya dia sangat dalam. Nah, contohnya kayak gini nih ya. Nah, dinding pulaunya dia ada di sini ya. Tapi lautnya dia udah langsung ke bawah, misalkan udah langsung 1.500 meter contohnya. Nah, gitu dia sangat vertikal ke bawahnya. Nah, ini baru kita bisa menggunakan konstruksi secara Kuai Wei. Ya, berarti di sini langsung aja kita buat sebuah konstruksi dinding penahan tanah langsung vertikal ke bawah. Nah, sementara kapalnya akan sandar langsung di atasnya. Nah, ini kita sebut dengan pelabuhan dengan tipe Kuai. Oke. Selain Kuai, ada juga jetty ya, jetty. Oke. Nah, jetty ini dia akan menjorok ke tengah lautan. Oke. Nah, secara umum konstruksi dermaga terdiri dari dua buah struktur utama yaitu bagian atas, balok dan lantai, lalu bagian bawah terdiri dari tiang pancang. Nah, besar kecilnya dermaga tergantung dari jenis dan ukuran kapal yang akan berlabuh dan diikat ke dermaga. Mengingat ukuran dermaga harus didasarkan pada ukuran kapal serta kegiatan bongkar muatnya agar tetap aman. Ya, jadi kalau misalkan dia kedalamannya rendah, misalkan hanya sekitar
10 meter, apa 20 meter. Nah, ini kita harus desain si dermaga ini hanya digunakan untuk kapal-kapal yang kecil. Tapi apabila si kapalnya besar, maka kita harus cari juga lokasi yang kedalamannya sangat dalam, bisa sampai 100 meter, bisa langsung 500 meter. Jadi dia sangat pinggir pulaunya sangat vertikal, gitu ya. Ini adalah prinsip dari perencanaan sebuah dermaga. Nah, di sini ada beberapa contoh dermaga-dermaga. Nah, pertama di sini saya share. Nah, kalau nggak salah ini adalah dermaga yang ada di Tanjung Priok. Nah, Tanjung Priok. Ya. Nah, Tanjung Priok ini merupakan kombinasi antara dolphin dan kuai-wai. Oke, saya lupa jelaskan. Nah, lalu ada juga dermaga tipe ketiga, yaitu tipe dolphin atau tipe lumba-lumba. Ya. Jadi ada sebuah konstruksi yang menjorok ke pantai, tapi dia kalau si jeti itu agak-agak ngegang, nah tapi kalau si dolphin ini cenderung lebih besar nih, hanya berupa kotakan. Ya. Kalau si kuai-wai dia langsung di pinggir laut, tapi kalau si dolphin ini dia ada pulau yang ada bagian dermaga yang menjorok ke laut. Jadi si kapalnya bisa sandar seperti ini. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh contoh dermaga dolphin ya. Nah, ini contohnya dikerjakan di Tanjung Priok ya, Bandara Dolphin. Nah, ini adalah konstruksi yang menjorok ke lautnya. Kapal-kapalnya sandar di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya. Nah, ini adalah contoh dari dermaga dolphin. Lalu ada juga bagian-bagian yang merupakan kuai-wai ya. Nah, bagian yang kuai-wai-nya ada di sini. Kuai-wai-nya ada di sini. Kapalnya akan sandar di sini 1, 2, 3. Ini merupakan kalau di Tanjung Priok merupakan sebuah pelabuhan atau dermaga yang campuran antara dolphin dan kuai-wai. Jadi ada yang langsung menjorok ke laut, lalu ada juga yang ke dalam ya, ke dalam yang merupakan tipe dolphin. Oke. Next ada juga pelabuhan yang karena ini kalau yang tadi ini ada tipe dolphin ya. Ini ada tipe dolphin. Tipe dolphin. Ini adalah tipe dolphin. Salah satunya ada di Tanjung Priok. Tipe dolphin. Oke. Lalu ada yang kedua tipe kuai-wai ya. Maaf kebalik. Ini yang kuai-wai-nya. Nah, berarti kalau si kuai-wai dia langsung jadi si menjarok ke langsung dia berada di pinggir bibir pantai ya. Nah, langsung berada di pinggir pantai. Kapalnya langsung akan langsung berhadapan dengan laut lepas. Nah, ini adalah tipe kuai. 1, 2, 3. Oke, nah contohnya di sini diaplikasikan pada dermaga Cilegon ya, Krakatau Steel. Krakatau Steel dia merupakan sebuah pelabuhan yang dikhususkan untuk kegiatan industri. Sini kalau si Merak dia untuk penumpang dan untuk kendaraan, nah, tapi kalau si Cilegon atau daerah Cigading ya, nah, dia dikhususkan untuk industri. Makanya di sini banyak kapal-kapal yang kaitannya dengan industri seperti kapal tanker atau chemical atau oil atau gas. Nah, ini dia menggunakan tipe bandara kuai-wai. Tipe dermaga kuai-wai. Contohnya ada di Cigading, Cilegon. Nah, ini si kapalnya dia langsung sandar di pinggir laut. Oke. Lalu tipe yang terakhir ada juga yang tipe
namanya apa namanya? Jetty ya. Ya, ini tipe jetty. Jetty. Nah, tipe jetty ini si dermaganya menjorok ke tengah laut. Ya. Ini juga diaplikasikan di Anyer Cilegon salah satunya. Dia menggunakan jetty karena di sini merupakan area yang sangat landai dia. Gak mungkin si kapal dia langsung sandar di pinggir pantai. Gak mungkin. Nah, makanya untuk kapal-kapal yang besar menggunakan jetty. Maka ada konstruksi yang menjorok ke tengah lautan. Nah, ini fungsinya bukan untuk penahan ombak, tapi untuk memfasilitasi bagian dermaga bagian darat dan bagian laut. Karena si kapalnya nggak mungkin sandar di sini karena dia ketinggian dasar lautnya sangat rendah biasanya. Nah, maka dibangunlah sebuah konstruksi seperti jembatan yang menjorok ke tengah lautan. Nah, proses bongkar muat karena si jetty ini dia dikhususkan untuk pekerjaan semikal ya. Misalkan dia ada tanker oil and gas. Nah, si kapalnya cukup sandar di sini. Nah, sementara muatannya bisa ditransfer melalui piping ke storage bagian pelabuhan sini. Nah, ini salah satunya diaplikasikan di masih sekitar area Cilegon. Kalau si Tanjung Priuk dia dolphin karena di Tanjung Priuk mayoritas digunakan untuk peti kemas ya, untuk kontainer. Tapi ada juga yang digunakan untuk migas ya. Pada beberapa bagian didedikasikan untuk migas, tapi secara umum kebanyakan digunakan untuk peti kemas. Nah, ini adalah beberapa tipe bandara, ada dolphin, ada kuaiwei, ada yang namanya jetty. Nah, jetty ini lebih spesialnya difungsikan untuk kimia, untuk minyak, untuk gas, oil and gas, dan lain sebagainya. Jadi ketika transfer barang, muatan bisa dilakukan melalui piping di bagian jetty ini. Begitu. Lalu ada juga yang PLTU ya, PLTU biasanya ada contohnya kita buat di mana ini? Lalu ada juga yang PLTU. Contohnya ada di Pelabuhan Ratu. Nah, Pelabuhan Ratu. Oke. Nah, Pelabuhan Ratu di sini PLTU Pelabuhan Ratu ya, karena dia menggunakan batu bara, tapi karena di sini PLTU-nya kecil ya, maka kapal di sini dia menggunakan kuaiwei, kapalnya bisa sandar di sini. Lalu pada bagian tertentu karena di bagian selatan ini ada ombaknya cukup tinggi, maka dilakukan yang namanya konstruksi pemecah ombak ya, pemecah ombak. Nah, pemecah ombak tuh nggak bisa langsung tegak lurus dengan pantai, nggak bisa. Dia harus agak diagonal ya, agak miring nih. Jadi ketika kapal bisa masuk, tapi ombak bisa ketahan oleh yang namanya pemecah ombak atau kita sebut yang namanya breakwater. Nah, ini adalah salah satu konstruksi pelabuhan atau dermaga yang ada di Pelabuhan Ratu. Oke. Nah, untuk membuat sebuah pelabuhan ya dilakukan perlu ada material khusus ya, karena kan mayoritas bakalan pasti dengan menggunakan beton ya. Nah, si material di sini kita nggak bisa pakai beton normal. Ini beton normal udah nggak bisa kita pakai. Jadi beton normal sudah tidak bisa. Nah, kita harus menggunakan beton yang tahan sulfat. Beton tahan sulfat dapat dihasilkan dengan menggunakan semen tipe 5 atau ada admixer lain pengganti semen tipe 5
Contohnya adalah silika foam, lalu ada fly ash, dan lain sebagainya ya. Jadi si beton ini dia nggak bakal, kalau kita gunakan beton normal, ya, dia akan hancur oleh yang namanya garam. Nah, garam ini akan sangat merusak terhadap beton nih. Maka kita nggak bisa pakai beton normal pada konstruksi dermaga. Maka biasanya kita gunakan eh, beton yang tahan terhadap asam sulfat. Tahan asam sulfat ya. Jadi konstruksinya agak-agak ribet, lalu kebutuhan materialnya juga aneh. Nah, maka ini mengakibatkan pembangunan dermaga ini cenderung mahal. Oke. Nah, sedikit tipe dermaga tipe dolphin ya. Nah, ini trestle atau dolphin ya. Tempat sandar berupa dolphin di atas tiang pancang, biasanya di lokasi pantai yang landai. Diperlukan jembatan trestle sampai dengan kedalaman yang dibutuhkan. Nah, contoh di sini ada jembatan nih untuk menuju dermaga. Ya. Contohnya dermaganya ada di, nah ini adalah sebuah, kalau nggak salah di Maluku. Dia ada kebutuhan membuat dermaga pada pantai ini, tetapi masalahnya di sini pantainya landai nih. Nah, maka kita dibutuhkan yang namanya jembatan. Nah, jembatan ini kita sebut dengan trestle. Kita sebut dengan trestle. Sementara dermaganya ada di sini. Nah, kebetulan menggunakan tipe dolphin. Jadi si jembatannya kita sebut trestle, lalu tipe dermaganya kita menggunakan dermaga dolphin. Okay. Trestle dan dermaga bertumbuh pada tiang pancang, sedangkan causeway terdiri dari daratan yang dibuat dengan cara reklamasi menguruk sungai. Ya karena ini pantai, maka kita harus kita harus melakukan reklamasi nih supaya bentukannya sesuai dengan yang kita inginkan nih. Nah, kita sebut dengan reklamasi. Oke. Lalu tipe jetty. Nah, dermaga yang menjorok ke laut. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, dermaganya ada di tengah laut, jadi kapal nggak boleh ke sisi pantai ya. Dermaga jetty merupakan dermaga yang menjorok ke laut, sedemikian sehingga sisi depan berada pada kedalaman yang cukup untuk mencapai kapal. Nah, ini jetty digunakan untuk tanker nih, ya, tanker. Nah, ini kalau misal bisa kita pakai seandainya dia aktivitas kendaraan daratnya jarang, ya, jarang. Baru kita bisa menggunakan dermaga tipe jetty. Nah, karena di sini hanya memungkinkan untuk pipa atau gas yang ditransfer. Jadi nggak ada kendaraan trailer, nggak ada mobil pick up, mondar-mandir di sini nggak ada. Dia untuk bongkar muat barangnya dia menggunakan mekanis ya. Hanya menggunakan pipa didorong ke daratan. Maka gudang-gudangnya ada di sini. Nah, ini kita sebut dengan dermaga jetty. Nah, untuk membuat jetty ini ada sebuah konstruksi yang namanya konstruksi seperti ini. Ini kita sebut dengan tetrapod. Jadi kalau Anda ngelihat konstruksi seperti ini kita sebut dengan tetrapod. Nah, tetrapod banyak jenisnya, salah satunya berbentuknya seperti ini. Ya, jadi ya, bentukannya seperti ini. Ada juga yang berupa kubus. Berupa kubus ada, tapi dia kubusnya ada runcing-runcingnya di sini. Nah, kita sebut dengan tetrapod. Sorry, bukan tetrapod. Tetrapod. Oke. Lalu ada juga yang menggunakan batu alam. Ya, batu alam bisa juga, tapi karena batu alam ini cenderung terbatas, nah maka kebanyakan kita menggunakan tetrapod.
untuk mengejar volume dan kuantiti yang diinginkan. Nah, secara ketahanan tetrapod ini dia sangat efektif untuk menahan ombak ya, karena dia posisinya akan saling ngunci nih. Satu bagian ke bagian lain dia akan saling mengunci ketika terjadi tumbukan beban. Nah, ini untuk konstruksi si jeti. Nah, ini kita nggak akan lepas dengan yang namanya tetrapod. Kebetulan aja di sini digambar kita menggunakan batu kali. Nah, ini bisa juga kita menggunakan tetrapod di sini. Bahkan lebih banyak menggunakan tetrapod dibanding batu alam. Ini tetrapod. Semuanya tetrapod. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sepi banget kelas ini. Oke, lalu ada bagian lain yang cukup penting dari dermaga, ya. Namanya adalah rubber feeder. Ya. Nah, biasanya kalau si kapal-kapal kecil, ya, nah, dia suka ada di dindingnya itu suka dipasangin ban ya. Ban bekas dipasang di dinding kapal untuk menghindari tumbukan ketika dia bersandar. Tapi di dermaga juga kita harus lindungi beton supaya tidak terjadi tumbukan dengan kapal. Ya. Nah, di sini diperlukan sebuah konstruksi yang namanya rubber feeder. Bentukannya banyak, ada yang seperti ini, segitiga-segitiga. Nah, ada juga yang setengah lingkaran. Nah, ini salah satunya ada rubber feeder. Jadi supaya beton tidak terjadi gaya dinamis ya yang diakibatkan oleh tumbukan kapal. Karena kapal kan tonasenya bisa ribuan ton. Ketika dia menumbuk sebuah dermaga secara langsung, maka si dermaganya yang menjadi rusak. Makanya dibutuhkan nih reducer tumbukan, kita sebut dengan rubber feeder. Gitu ya. Nah, ini konstruksi yang ada di Pelabuhan Ratu. Ini juga. Nah, lalu ada dermaga terbesar yang sekarang adanya di Singapura. Di Singapura ini merupakan negara pelabuhan lebih tepatnya, karena di sini 70% konsumsi minyak di dunia akan terpusat di Singapura. Padahal dia nggak punya sumber minyak, tapi semua lalu lintas minyak akan di stok di sini lalu didistribusikan ke semua negara. Maka di Singapura ada sekeliling Singapura dikelilingi oleh yang namanya pelabuhan. Dan karena dedikasinya untuk minyak, maka di sini banyak sekali dermaga-dermaga dengan tipe jeti 1, 2, 3, 4 ini. Nah, ini Jurong Island yang ada di Singapura. Oke. Jadi semua konsumsi minyak dunia akan terpusat di sini nih, ya. 70% akan terpusat di sini. Maka Singapura membutuhkan sebuah konstruksi dermaga yang proper untuk menghadapi kebutuhan akan minyak. Maka di sini banyak sekali dermaga dengan tipe jeti. Lalu ada juga dermaga-dermaga lain yang menggunakan tipe Dolphin, karena Singapura juga merupakan area transit untuk hampir seluruh barang yang didistribusikan di Asia Tenggara nih. Ya. Dari Cina ke Singapura dulu, baru ke Jakarta. Dari Cina ke Singapura dulu, baru ke Eropa, baru ke Arab, baru ke India. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk mata kuliah struktur bangunan. Kita ketemu lagi nanti setelah siapa nih Aditya Zainuddin. Ada pertanyaan Aditya Zainuddin? Silahkan. Iya Pak, izin Pak, untuk UTS nanti apakah diadakan di Sumo atau seperti biasa di classroom Pak? Terima kasih Pak. Oke,
Di Sumo harus ada ya, Aditya Zainuddin dan lainnya. Di Sumo harus ada, tapi karena mata kuliah saya kan kebanyakan hitungan ya. Kalau ngikut Sumo bakalan nggak sempat ya. Jadi untuk PG pasti ada, nilainya juga ada juga. Nanti akan saya share di Sumo. Tapi untuk essay saya butuh backup juga karena waktunya terbatas. Saya buatkan di Classroom juga supaya lebih andanya lebih apa ya? Waktunya lebih 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 fleksibel lah pakai Classroom. Soalnya pasti seperti biasa ya, akan ada tulis tangan, akan ada hitung-hitungan. Kalau Sumo kan kalau saya waktunya berapa menit? Waktunya 90 menit, Pak, kalau tidak salah. 90 menit. Anda bisa kerjakan mata kuliah teknik gempa, saya kasih soal dengan waktu 90 menit? Bisa? Tidak, Pak. Tidak. Mau? Kalau mau, saya nggak Agak akan mustahil, Pak. nggak akan buat di Classroom nih. Saya semua aja. Kalau mau kayak gitu. Ampun, Pak, ampun. Oh, jangan, Pak. Jangan. Gitu. Gitu ya. Oke, jadi PG tetap ada. Silahkan Anda kerjakan di Sumo. Untuk essay juga ada. Cuman kalau emang nggak sempat di Sumo, ya saya sediakan Classroom aja. Ya. Gitu aja. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf ya, pertemuan yang barusan di teknik gempa ternyata saya recordingnya gagal. Nggak bisa saya upload. Tapi pertemuan minggu lalu yang kita ngebahas respons spektrum masih ada. Cuman belum sempat saya olah nih. 2 minggu ini saya padat banget, jadi nggak sempat buka-buka laptop lagi. Terus kasih saya waktu, kalau sempat saya edit sedikit lalu saya upload. Itu aja ya. Oke. Oke, Pak. Oke, saya rasa cukup dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.